Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Apple dilaporkan mengurangi produksi seri iPhone 14 setelah melihat peminatnya yang sedikit. Sebaliknya, produksi seri iPhone 14 Pro akan ditambah menyusul permintaan untuk versi tersebut jauh lebih tinggi. Apple pun telah meminta pabrik Foxconn di China untuk menghentikan 5 lini produksi yang membuat iPhone 14. Namun, tak disebutkan secara pasti apakah itu model iPhone 14 biasa atau iPhone 14 Plus, atau bahkan keduanya. Diyakini kuota produksi iPhone 14 tadi akan dipindahkan ke iPhone 14 Pro untuk menyesuaikan permintaan pasar. Hal tersebut tak mengejutkan lantaran iPhone 14 atau iPhone 14 Plus dianggap tak membawa peningkatan berarti dari pendahulunya iPhone 13, terutama bagian chipset yang juga ditemukan di iPhone 13 Pro alih-alih menggunakan A16 Bionic terbaru. Gimana pendapat kalian nih? Update firmware yang ditujukan untuk memberikan perbaikan dari versi sebelumnya kadang juga malah menimbulkan masalah. Seperti yang baru-baru ini terjadi pada beberapa pengguna AirPods Max. Setelah menghadirkan update firmware ke versi baru yaitu 4E71 dan rupanya menimbulkan masalah pada fitur ANC atau Active Noise Cancellation, alih-alih meredam noise yang ada di background saat diaktifkan. Fitur ANC di AirPods Max ini diakui pengguna malah berubah menjadi seperti mode transparency. Sayangnya belum ada konfirmasi apapun dari pihak Apple soal masalah ini. Semoga saja Apple segera merilis firmware baru untuk perbaikan dan masalah ini bisa segera teratasi. By the way, kalian ada yang pakai AirPods Max juga nggak? Kena masalah yang sama juga nggak? Walau Galaxy S23 series belum dirilis secara resmi, rumor baru sudah datang untuk perangkat Galaxy S24 series. Menurut rumor, perangkat Samsung S24 series ini akan dihadirkan dengan dukungan jaringan Wi-Fi 7, mengindikasikan ini akan jadi perangkat pertama di dunia dengan Wi-Fi 7. Mengingat teknologi Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6E sudah mulai didukung di sejumlah perangkat masa kini, maka gak heran ya kalau perangkat baru nanti sudah bisa mendukung Wi-Fi 7 pada nantinya. Tapi perlu diingat bahwa Wi-Fi 7 ini tergolong sangat baru dan belum hadir secara komersial atau untuk konsumsi publik, dan kemungkinan baru bisa dinikmati tahun 2024 mendatang. Ada sebuah studi unik dilakukan oleh Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, di mana hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pasien yang menjalani operasi dan memakai headset VR membutuhkan anestesi atau obat bius lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak memakainya. Tapi bukan untuk operasi berat ya. Studi ini melibatkan operasi ringan di tangan yang butuh bius lokal saja. Tapi secara menarik, studi yang dilakukan di 34 pasien dalam dua kelompok berbeda ini ada perbedaan signifikan. Dengan yang pakai VR tidak butuh dosis tinggi dan penyembuhan pasca operasinya lebih cepat. Sugesti, efek placebo memang belum bisa dikonfirmasi secara resmi karena butuh studi lebih lanjut. TikTok kini menambahkan tombol dislike di kolom komentar. Kalian bisa tap ikon jempol ke bawah jika menemukan komentar yang tak sesuai dengan konteks video, spam atau melanggar aturan TikTok, dan tap kembali untuk membatalkannya. Namun, dislike ini bukanlah pengganti fitur report ya. Pengguna masih harus melakukan prosedur seperti sebelumnya jika ingin melaporkan sebuah komentar. Si pemilik komentar juga tidak akan mendapatkan notifikasi apapun jika mendapatkan dislike. Jumlah dislike dalam suatu komentar juga tidak akan diperlihatkan, mirip seperti downvote di Twitter atau dislike di YouTube. Belum jelas apakah komentar yang menerima banyak dislike juga akan dihapus, tapi yang pasti harapannya adalah TikTok ingin agar kolom komentar dalam platform mereka menjadi lebih sehat. Bagaimana tanggapan kalian soal fitur ini? Setelah keberhasilan Netflix dalam mengadaptasi game menjadi anime seperti Arcane dari League of Legends, Castlevania, dan yang terakhir Cyberpunk Edgerunners, kali ini Capcom mengumumkan Onimusha sebagai adaptasi anime yang baru. Seri ini bercerita soal Musashi dengan Oni Gauntlet yang berusaha menundukkan Genma di awal periode Edo. Yang menarik tentu saja pendekatan visual dan sutradara yang akan menanganinya. Alih-alih semuanya dua dimensi, anime Onimusha ini akan melebur visual 2D dan 3D di ruang yang sama. Semua karakter yang hadir dalam format 3D, sementara background cerita akan digambar tangan dalam format 2D. Belum ada informasi soal rencana jadwal tayang atau berapa episode ia akan dihadirkan. Bagaimana menurut Anda? Terlihat menarik?
Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.